Bentar. Kemudian sebagai dosen penguji 3, Bapak Dr. Syaifur Rahmat SHJNMH. Kemudian saya sendiri selaku dosen penguji 1. Itulah tadi saudari Teteis Manunggal. Namanya bagus ya, Teteis Manunggal. Sudah siap, kah? Siap, Prof. Siap jasmani rohani ya? Siap. Baik, kalau begitu. Jadi sebetulnya tetap persis jam 1, tetapi ada lebihnya. Untuk pertama kalinya saudara dipersilahkan untuk berdoa, memohon tuntunan agar dalam ujian itu ada hikmat dan pengertian dari saudara. Silahkan berdoa dulu. Sudah, Prof. Baik. Saudari Titis, Jadi, Prof. saudara merupakan mendapatkan suatu anugerah ya, bisa diuji oleh Prof. Tatik dan Bapak Dr. Syaifur Rahmat, karena bagaimanapun juga Prof. Tatik itu ahli di dalam penelitian ataupun argumentasi ya, menganalisa sesuatu ya, itu. Kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya karena saudara meskipun ini menuju kepada pidana kalau tidak salah ya, kita semua kalau Prof tadi itu dari hukum tata negara dan tunnya sekaligus, jadi bagaimana sudut pandang dari para penguji. Oleh karena itu, baik ujian atau sempro tesis saudara dibuka. Baik, Prof. Selanjutnya, saudara diberi kesempatan untuk mempresentasikan secara singkat, jelas, dan tegas apa yang menjadi pemikiran saudara, sehingga para penguji juga tahu alur arah pikiran saudara itu mau kemana. Jadi, Prof. Cukup paling lama 15 menit, kalau bisa ya 10 menit. Gitu. Silahkan. Siap, Prof. Izin untuk share PPT-nya, Prof. Tak tinggal ini. Mohon izin, Prof. Apakah sudah tampil? Udah, ya, udah. Ini baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita Waalaikumsalam. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya Teteh Ismanunggal. Prof, izin mempresentasikan hasil proposal tesis saya yang berjudul Legalitas Kandungan Psikotropika, yaitu ganja terhadap keperluan medis di Indonesia. Yang kemudian bab satu terkait dengan latar belakang ganja di Indonesia merupakan bukan hal tabu lagi. Banyak sekali orang Indonesia mengkonsumsi ganja. Kebanyakan dari mereka dikonsumsi untuk rekreasi, khususnya anak muda. Akan tetapi karena di Indonesia merupakan negara hukum, di kemudian penggunaan ganja tersebut dimasukkan ke dalam penggunaan narkotika golongan satu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Kemudian lebih jelasnya lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Akan tetapi terkait dengan ganja sendiri tidak hanya memberikan dampak negatif. Ganja sendiri juga memiliki dampak positif seperti mengarah pada kepentingan medis, Prof. Eh, Mengapa saya mengambil Prof dengan tema ini dikarenakan terdapat saya beberapa kali membaca tentang kasus salah satunya contoh kasusnya yaitu Fidelis di mana istri beliau mengalami penyakit langka yaitu penyakit sumsum tulang belakang. Sebelumnya beliau melakukan pengobatan akan tetapi istrinya tidak ada perkembangan. Kemudian beliau ke tempat herbal, terus ada yang menyarankan bahwasanya pada penggunaan ganja tersebut bisa memberikan dampak perkembangan. Kemudian beliau menggunakan ganja tersebut untuk pengobatan istrinya. Dari pengobatan ganja tersebut terdapat perkembangan yang signifikan yang awalnya istrinya susah tidur, beliau jadi gampang bisa tidur. Terus biasanya mengalami sakit yang luar biasa dengan adanya pengobatan tersebut, beliau mengalami progres yang lebih baik, hidupnya juga secara kesehatan mulai membaik, Prof. Akan tetapi karena di Indonesia ganja ini tidak diperbolehkan, sehingga Pak Fidelis dipidana dikarenakan menanam pohon ganja yang tentunya ilegal di Indonesia. Tidak hanya itu, Prof, juga ada beberapa permohonan yang diajukan oleh ibu dari para penderita memiliki anak dengan penderita selebrapasi yaitu gangguan otak. Sehingga beberapa dari mereka mengajukan permohonan terkait dengan pelegalisasian ganja untuk keperluan medis yang khususnya bertujuan untuk pengobatan anak mereka, Prof. Akan tetapi oleh MK ditolak. Dengan begitu timbullah subalternasi yaitu mengenai penolakan penglegalisasian ganja pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 106 garing PUU 18 garing 2020 yang bertentangan dengan Undang-Undang nomor 35 tentang narkotika yang pada pasal 7 menjelaskan bahwasanya ganja bisa digunakan untuk keperluan medis, akan tetapi pada Mahkamah Konstitusi segala bentuk permohonan untuk pelegalisasian ganja sendiri itu ditolak, Prof. Pada rumusan masalah yang saya ajukan terdapat tiga. Yang pertama yaitu apakah ganja sendiri dapat dikualifikasikan sebagai narkotika golongan satu. Yang kedua yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 106. Dan yang ketiga, bagaimana dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap penglegalisasian ganja untuk pengobatan dalam konteks penegakan hukum, Prof. Tak lain tak bukan tujuan dari penelitian saya ini, semoga penelitian saya bisa eh, menjadi manfaat karena sebelumnya saya juga untuk meneliti tesis sampai di detik ini saya juga membaca beberapa literatur, Prof. Sehingga menurut saya merasa terbantu dengan adanya beberapa penelitian-penelitian. Yang selanjutnya terkait dengan tinjauan pustaka di bab 2, Prof. Saya menggunakan beberapa teori. Yang pertama yaitu teori tentang kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Di bab 3 ini saya menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, Prof, yang dimana segala sesuatunya berpatokan undang-undang dijadikan sebagai kaidah maupun norma dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pendekatannya sendiri, Prof, itu menggunakan pendekatan perundang-undangan, status approach, pendekatan konseptual, dan yang terakhir pendekatan perbandingan yaitu saya menggunakan perbandingan hukum antara di Indonesia dengan negara Thailand, Prof. Mengapa demikian? Karena di negara Thailand untuk pertama kalinya di negara Asia Tenggara melegalisasikan terkait dengan
ganja ini, Prof, yaitu eh, Undang-Undang Nomor 7 BE, yaitu Buddhist Era 2566 tahun 2021 tentang narkotika, di mana di negara Thailand narkotika digolongkan sebagai eh, ganja sebagai narkotika golongan 5. Akan tetapi untuk penglegalisasian ganja tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan medis sesuai dengan resep yang telah ada baik dari dokter serta sertifikasi dari kepemerintahan mereka. Tapi untuk rekreasi sendiri ganja tersebut tidak diperbolehkan, Prof. Untuk sumber bahan hukumnya itu saya menggunakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Prof, tahun 1945, dan yang kedua saya menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga saya juga menggunakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Yang keempat saya menggunakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan yang terakhir undang-undang yang dari negara Thailand itu, Prof, sebagai perbandingan hukum. Untuk ganja sendiri sebenarnya di Indonesia terdapat organisasi LGN, Prof, yang biasa disingkat LGN atau biasa disebut dengan Lingkar Ganja Nusantara, Prof, di mana mereka didirikan pada bulan Juni tahun 2010 oleh pemuda Universitas Indonesia terkait dengan penglegalisasian ganja itu sendiri, Prof. Mungkin sekiranya begitu, Prof. Mohon bimbingannya. Apabila terjadi kesalahan, mohon bimbingannya. Terima kasih sebelumnya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya salut Saudari Titis ya, berani telah maju apapun yang terjadi, tapi melangkah tidak terlalu lama lagi supaya menjadi tesis. Nah, oleh karena itu saudara sudah mengemukakan dan kita juga sudah diberikan buku. Mohon yang pertama kami serahkan waktu kepada Profesor Dr. Tati Jatniati. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Prof. Dr. Herawati, Bapak Dr. Saiful Rahman, selamat siang. Eh, Saudara Tetis, Titis atau Tetis? Teis. Tetis. Tetis. Namanya indah tapi mengucapkannya susah, kadang salah. Terima kasih, Prof. Oh ya, Ya, Prof. Ah, si Tete pertama saya, ya, catat. ya. Nih, Pertama saya ingin memberikan satu masukan dulu ya. Iya, Prof. Sebelum ke materi, saya tanyakan. Sebenarnya kalau proposal itu kan masukan-masukan ya. Iya, Prof. Jawabannya jawabannya ringan-ringan saja. Kalau ada yang perlu ditanyakan begitu. Tapi Iya, Prof. masukannya dulu. Eh, ini belum ada pernyataan original ya. Saya pikir originalitas ini penting ya. Iya, Jadi Prof. melihat bagaimana Titis mengutarakan latar belakangnya itu saya pikir juga sangat bagus dan ini mudah-mudahan yang pertama ya. Saya belum pernah menguji baik S2 S3 tentang hal ini. Mudah-mudahan sangat bagus nanti. Iya, Jadi Prof. pernyataan originalnya harus disusun dulu. Siap. Kemudian juga di bab satu ya, di atas bab satu itu di atas diberikan judulnya apa? Bukan judul yang di cover luar, tapi yang di dalam itu sebelum ngomong pendahuluan, yaitu bab satu tadi judulnya apa? Ditambahkan di situ kan nggak ada, tahu-tahu ngomong bab satu, ya. Iya, Prof. Kemudian di rumusan masalah, kan tadi penelitian ini dikatakan penelitian yuridis normatif. Kalau yuridis normatif jangan format-format eh, empiris kayak gini dikemukakan di dalam rumusan masalah. Jadi misalnya apakah kualifikasi sebagaimana jauh, bagaimana itu benar-benar format untuk kajian hukum empiris ya, penelitian hukum empiris. Jadi
cukup bahwa kualifikasi ganja sebagai narkotika golongan berapa? Golongan satu ya, yang dibahas ini kan golongan satu ya, yang bisa digunakan untuk obat, medicine ya. Eh, Kemudian di eh, rumusan masalah nomor 2, bagaimana pertimbangan hukum dari hakim? Kenapa nggak disebut untuk konsep-konsep hukum saja? Ratio decidendi dari hakim. Bagaimana? Ratio decidendi itu kan bagaimana hakim, alasannya apa? Menurut pandangan ahli hukum siapa? Kayak gitu. Isinya apa saja? Ya, ini ratio decidendi. Jadi alasan-alasan kenapa hakim memberikan putusan semacam itu. Itu rasio desidendi. Jadi jangan terlalu bertele dengan konsep yang agak jauh. Kemudian di bagian pendekatan komparasi, metodologi yang digunakan. Komparasi itu kan Thailand ya. Nggih, Prof. Thailand itu memang negara yang terkenal dengan kebebasan mengkonsumsi kayak begitu, ya. Nggih, Tapi di sana kan lebih untuk senang-senang. nggih. Kenapa nggak di misalnya Belanda? Belanda ada yang dikonsumsi digunakan untuk keperluan medis. Nggih, Bahkan Prof. di sana itu ada aturan boleh mengkonsumsi dengan eh, apa batasan tertentu. Jadi ngedrug di sana bisa loh, tapi ada aturannya. Tapi di sisi lain kalau lebih dari kandungan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh wet eh, Netherlands wet Belanda itu bisa benar-benar dikenakan sanksi pidana. Penegakan hukumnya jelas, kepastian hukumnya jelas ya. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Bagus sih Thailand, tapi mungkin bisa ditambahkan Belanda itu seperti apa. Karena saya yakin ini belum ada loh. Mudah-mudahan nanti bisa ke S3 ini untuk ini. Mudah-mudahan. Iya Min. kan? Amin. Who knows toh? Ya, nggih, Prof. Ero ya. Pak Ih, Dokter saya berapa kan apa? Bagus tuh kok ini masalahnya. Saya juga belum pernah nguji ini. Kemudian di manfaat penelitiannya. Manfaat penelitian itu untuk mengetahui bagaimana, misalnya. Kok mengetahui bagaimana? Untuk mengetahui boleh tidaknya, atau untuk mengetahui penegakan hukum atas penggunaan narkoba atau penggunaan ganja jenis pertama tadi, golongan pertama tadi. Itu saja, jangan bagaimana lalu ada kata-kata yang eh, malah nanti blender, membingungkan malahan. Nggih, Prof. Kemudian sumber hukum. Sumber hukumnya cuma dua. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 yang dikemukakan tadi yaitu. Kenapa nggak Undang-Undang Dasar juga disebut? Ya, UUD NRI tahun 1945. Kenapa? Karena kan ada teori keadilan. Jadi kalau keadilan itu kan setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan kan begitu. Nah, ini kalau Undang-Undang Dasar 45 ini kaitannya dengan HAM. Seseorang mempunyai hak untuk hidup sehat. Seseorang mempunyai hak untuk hidup yang lebih bahagia. Seseorang mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Jadi kalau memang itu gunanya dalam kadar tertentu, memang untuk misalnya narkosia ya atau untuk obat tidur ya. Dulu waktu tahun 97 itu eh, awal-awal undang-undang psikotropika boleh digunakan. Nggak bolehnya kan karena ada putusan MK saja 106 itu. Iya, Ya, nggih, Prof. tetis. Nggih, Prof. Ya, jadi ditambahkan saja UUD-nya itu UUD NRI 1945 itu justru yang penting karena ada HAM-nya di situ. Nah, kalau orang nggak boleh misalnya kedokteran, nggak boleh menggunakan itu dalam batas atau kadar tertentu. Dan itu sangat dimungkinkan untuk kesembuhan. Kaitannya kan bahwa setiap orang di Indonesia berhak untuk Sehat. mendapatkan kehidupan yang sehat.
Ji, Prof. Setiap orang berhak untuk diperlakukan adil ya dalam mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Pasal berapa, Titis? Pasal berapa itu? Ji, Prof. Yang di saya nggak dijelaskan, hanya disebutkan saja. Saya tanya aja, nggak usah ke sini. Itu kan landasan yuridis yang digunakan untuk membahas ini. Oke, Ya, nanti dilihat ya, Titis. Ji, Di Prof. pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Dilihat Ji, Prof. nanti ya. Biar lebih wacanya lebih bagus, lebih lebih nampak nanti. Oh, begini ya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu harusnya gini, setiap undang-undang tentang apa? Undang-Undang Nomor 5 tadi di depan ada, di belakang tidak ada. Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang apa? Lalu pasal berapa yang melarang ya bahwa kalau yang undang-undang baru kan nggak boleh dilarang menggunakan eh, ganja untuk keperluan medis. Tapi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 itu boleh dengan kadar yang sangat sedikit. Ya toh? Berarti ada apa? Ini kan nggak dicabut. Oke, Nah, jadi ada konflik norma antara ketentuan pasal 7 Undang-Undang 35 tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 ya. Nanti disinggung itu supaya jelas karena idenya TTS ini kan bahwa idenya mau digunakan apa enggak? boleh. Digunakan untuk medis toh. Ya, Oke, jangan ragu-ragu ya harus digunakan gitu. oke, Prof. Nah, sedangkan putusannya nggak boleh dengan alasan apapun. Oke, Makanya saya menginginkan ditambahkan UUD NRI tahun 1945. Ya, ini sangat bagus nanti. Kemudian TTS ini menjelaskan tentang tiga jenis eh, ganja ya. Klasifikasi ganja itu yang mana saja. Ada apa? Cannabis sativa, ada cannabis indica, ada cannabis eh, apa ini? Nidralis ya. Ini yang mana yang bisa digunakan untuk medis, untuk keperluan medis? Nggak disinggung di dalam penjelasan TTS, sehingga ini harus nampak yang golongan satu ini apa, golongan dua ini apa, golongan tiga ini apa, akibat hukumnya kalau digunakan bagaimana. Medis dulu ya, ini untuk apa. Kemudian eh, di tiga jenis itu yang lebih utamakan untuk kepentingan medis yang mana. Jangan untuk kepentingan hura-hura loh ya. oke, Kalau di Belanda itu ya ya hura-hura ya medis gitu loh. Karena saya pas di sana itu memang bener-bener ada yang ngedrak. Kalau saya sih ngeles aja diundang untuk pesta itu ngeles saja ya. Kemudian pasal 112 ya. Ini menjelaskan tentang larangan untuk mengimpor ya, menjual, mengedarkan ya. Ini ada pasal 112, ada pasal 113 ayat 2, ada pasal 114 ayat 2, 116 dan seterusnya. oke. Kemudian di garis bawahi yang mana yang menurut eh, TTS ini yang boleh digunakan. Pasal yang mana yang akan diterapkan, yang bertentangan. Karena pasal-pasal ini mengatur larangan semua. Ada yang mengkonsumsi, mengedarkan, ada larangan untuk ekspor ya, mengimpor ya, ada larangan untuk memproduksi gitu, menghasilkan Oke. jenis ganja. Nah, ini eh, kalau yang memproduksi misalnya kan itu bukan menjadi bahasan tetis untuk dikemukakan. Namun ini perlu juga dianalisis bahwa oh, ini loh yang kayak gini juga harus penegakan hukumnya harus jelas. Cuma terlalu melebar nanti. Sedikit saja dibahas, tapi yang penting bahwa ada larangan penggunaan itu dengan alasan apapun. Nah,
pasal-pasal ini bagaimana kaitannya dengan putusan MK nomor 106 ya. Putusan MK itu kan eh, final dan mengikat. Iya. Kalau final dan mengikat, gimana dengan ketentuan pasal-pasal ini? Ya, kalau tidak boleh lah, berarti bagaimana? Apakah perlu diskresi dalam konteks misalnya kalau ada pasien mau mati, terpaksa menggunakan itu misalnya. Jadi masukan dari TTS itu harus jelas bahwa untuk pasien gawat misalnya, ya harus ada diskresi. Karena kalau putusan Mahkamah Konstitusi jelas dalam bentuk apapun nggak boleh. Tapi permasalahannya eh, dunia kedokteran sangat membutuhkan itu untuk Iya. pasien-pasien gawat. Dulu ada pakai kok ketika masih berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ya. Kemudian yang terakhir eh, bukan terakhir ya, ini masih teori eh, beberapa teori keadilan, teori kepastian hukum ya. Pengawasan coba ya, pengawasan itu perlu disinggung. Kemudian mengenai pertanggungjawaban. Sedikit saja nggak usah banyak, paling-paling juga eh, tesisnya itu 100 halaman, paling banyak ya. Ini dimasukkan. Nah, kemudian yang eh, masukan yang terakhir itu rujukan. Rujukannya terlalu ke medis, kadang-kadang terlalu yang sosial ya gitu. Cobalah yang literatur yang eh, hukum ya, yang bidangnya hukum itu dimasukkan dan juga mungkin eh, ada konflik norma, mungkin buku saya bisa diambil, mungkin Prof. Vero dalam konteks melakukan apa perjanjian pengawasan atau apa monggo yaitu kalau kita membimbing menguji kita biasanya ada kok anunya rujukan buku-buku itu demikian juga untuk Bapak Dokter Jawur Rahman ya seperti saya dimasukkan kayak gitu dicari ya mungkin makalah-makalahnya banyak beliau ya tanya sedikit ya Tetes Prof Hero masih ada ini ya untuk tanya satu aja bertanya satu aja. Monggo, monggo. Bagaimana, Prof? Untuk bertanya satu saja untuk kejelasan bukan menanyakan untuk dilihat ke ya Silakan. ya Tetes apakah ada kesulitannya sehingga Tetes tertarik untuk menulis itu kesulitan dalam artian ada pasien yang benar-benar menderita yang memerlukan itu tapi tidak bisa karena ada putusan Mahkamah Konstitusi apa ada Ada, Prof. apa terjadi sehingga Titis merasa bahwa itu harus dikemukakan dalam tulisan di tesis Titis. Kalau untuk sekitaran saya belum pernah melihat, Prof. Tapi karena saya beberapa kali melihat kasus-kasus, saya baca jurnal-jurnal terkait dengan pelegalisasian ganja, karena sebelumnya juga kan sempat viral terkait dengan pelegalisasian ganja yang Fidelis itu, Prof, yang katanya istrinya meninggal, Prof, karena suaminya itu dipenjara karena menanam ganja untuk pengobatan istrinya. Terus saya juga membaca terkait dengan bahwasanya banyak anak kecil yang mengalami kelumpuhan otak itu Prof cerebral palsy dan sangat membutuhkan hal tersebut. Karena kan saya mikir kalau seumpamanya anak kecil itu kan kesakitan pun nggak bisa ngomong yang gimana-gimana gitu Prof. Otomatis kan itu sangat sakit apalagi terkait dengan kelumpuhan otak. Mungkin Iya, di ya beberapa sudah. Prof bisa di Kalau gitu ditambahkan ya, ya Prof. ditambahkan untuk beberapa case-nya kan ada case approach toh pendekatannya. Ada toh? Cuma Ya, Ada ya. diceritakan aja satu ibu yang meninggal itu tadi, tapi dari penjelasan Tete itu banyak sekali ternyata ya. Itu iya tuh Prof. diungkapkan untuk case approach-nya. Siap Prof. Ya, saya kira itu Prof. Vero beberapa masukan saya dan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, Prof. Terima kasih Terima Prof. kasih juga Prof. Tati yang telah menggiring cara berpikir mahasiswa dan salah satu juga memberikan suatu harapan kepada Tetis
dengan adanya penelitian hal yang di keinginan titis itu banyak lah. Meskipun harus disadari banyak kekurangan, tapi kamu harus bangga. Tidak ada sesuatu hal yang mudah, tetapi kemudahan itu asal kita merasa bahwa tidak ada kesulitan. Toh kita senantiasa memberikan dorongan terutama para pembimbing. Itu. Nah, untuk selanjutnya mohon kiranya Bapak Dr. Syaifur Rahman saya berikan waktunya. Silakan. Oke, terima kasih Prof. Waktunya izin Prof. Heru, Prof. Tati, untuk Mbak Titis. Ini suara saya kedengaran dengan bagus ya? Jelas, jelas. Jelas, Pak. Oke, oke. Ya, saya pertama-tama eh, apa, mengapresiasi atas capaian yang apa Mbak Titis ini ya udah masuk pada tahap ini proposal ya. Iya, Jadi, Pak. jadi bagaimanapun ini suatu semangat yang luar biasa kita patut mengapresiasi atas ah, tahapan capaian akademiknya ini. Mudah-mudahan ini eh, apa bisa memberi semangat ya, apalagi kebetulan ada Prof. Tati ini ya tadi eh, kayaknya memberi udah apa membuka apa wawasan dari Mbak Titis yang kemarin waktu diskusi dengan saya banyak ya banyak apa kebuntuan-kebuntuan, tapi Iya. pelan-pelan Prof. Tati tadi secara gampang bisa membuka peluang gitu ya dan memberi kayaknya dukungan ini Iya, Pak. eh, tadi apa ke Mbak Titis untuk terus maju gitu ya. Eh, Ya kan memang ketika maju pertama kali Mbak Titis itu ke saya ini kayaknya yang kontroversi kayak gitu. Saya agak terus terang pada waktu itu nggak ini ya apa namanya kurang sependapat agak ini gimana ini nanti kayak gitu ya. Iya, Pak. Ah eh, apa ya Prof Heru oke bisa ya gitu. Alhamdulillah sekarang nah, bisa dibukakan pikiran oleh Prof. Tati. Eh, Memang itu hak ya. Tadi ya, hak dari setiap warga negara di Undang-Undang Dasar gitu ya, ada antolannya. Jadi eh, masih memungkinkan kan gitu anunya. Peluang itu ada. Itu mungkin apa semangat baru bagi Mbak Titis ya untuk ini ya, untuk terus maju, terus menganalisis tesis ini bahkan Prof. Tati ini memberi anu tadi ini bisa nanti ke S3 mudah-mudahan ya amin kan gitu ya. Ini itu eh, Amin. itu apa yang pertama saya apa tadi luar biasa udah banyak masukan yang disampaikan Prof. Tati apa untuk perbaikan proposal ini karena ini masih tahap proposal ya kan hanya masukan-masukan ya tadi Ya. eh, terus apa ya boleh apa ya Prof kita boleh bertanya kan gitu ya satu dua nanti tapi kalau di tahap proposal itu kita lebih banyak eh, masukan atau saran kan gitu ya untuk perbaikan eh, apa proposalnya nanti bisa ditingkatkan menjadi tesis. eh itu nah, kebetulan saya eh, apa selaku pendamping ya eh, pembimbing juga yang sudah sering ketemu sama Mbak Titi sering berdiskusi kan gitu ya. Sudah sering sukan tadi eh, salah kan dicatat ya tadi sahabat Mbak Titis ya masukan dari
Prof Tati ini ah, mungkin akan sangat bermanfaat itu tadi ya. Ya, Bapak. Oke, saya hanya coba Mbak Titis untuk apa namanya eh, tadi, tadi sudah di ini sih disinggung coba saya eh, apa ya isu hukumnya Ya. dari eh, proposal tesis ini apa sebetulnya ya yang menjadi isu hukumnya tesis itu aja satu dulu ya. Ya, Pak. Ya, Izin menjawab, Pak. oke, Eh, silakan. Gunakan itu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat 6 pemohon untuk pelegalisasian ganja tersebut. Salah satunya ibu yang mempunyai seorang anak dengan penyakit bawaan kelumpuhan otak itu, Pak. Mereka mengajukan untuk pelegalisasian ganja dalam konteks kepentingan medis. Akan tetapi dari Mahkamah Konstitusi menolak seluruh bentuk permohonan dari 6 pemohon tersebut ditolak secara keseluruhan. Jadi untuk kedepannya segala bentuk permohonan yang diajukan MK tetap menolak terkait dengan pelegalisasian ganja tersebut untuk kepentingan medis. Sedangkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pak itu menjelaskan bahwasanya ganja dapat digunakan sebagai keperluan medis. Sehingga di situ terdapat antara larangan dengan izin Pak. Yang saya gunakan itu Bapak. Itu ya ada eh, konflik norma ya, Iya Pak, konflik norma. ya konflik norma. Oke, saya kira eh, apa namanya cukup dari saya, Prof. Ye. Terima kasih, Sementara Prof. Dokter. Ye. Ye. Baik, Titis. Iya Prof. Eh, Kamu harus banyak mencatat ya apa-apa yang dari Prof tadi dari semakin semakin menukik pada saat posisi Bapak Doktor Saiful Rahman. Nah, memang sama sebetulnya pemikiran kita Pak Saiful pada saat posisi ini, sehingga dulunya itu judulnya tidak demikian. Merupakan keanehan satu sisi. Tetapi yang namanya sarjana hukum itu tidak pernah kehabisan dalam sisi cara menganalisanya. Seperti tadi dikatakan terkait dengan ratio decidendi. Memang putusan pengadilan itu harus di apa, dihormati dan tidak bisa lagi untuk diubah. Tetapi saudara bisa belajar untuk menafsirkan, belajar untuk terkait dengan apa cara berlogika, konstruksi hukumnya. Nah, disitulah agar setidak-tidaknya orang hukum itu kan benar-benar membuat suatu penganalisaan itu menjadi tepat menurut pandangan siapa. Makanya kita kalau membuat sesuatu kebenaran tentang apa yang kita dapatkan, yaitu dengan cara metode. Karena berbeda tentunya. Kalau Prof. Tati tadi mengatakan hati-hati antara normatif